Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul, memahami bagian efek kontur pada CorelDRAW. Oke, yang pertama disiapkan adalah buka softwarenya dulu. Di sini aku menggunakan versi 2020. Kemudian kita bikin dokumennya, settingannya seperti ini. Oke. Nah, bagi yang belum tahu, kontur itu biasanya dibuat untuk menduplikat objek ataupun teks pada umumnya, ya, dan mendapatkan objek yang mirip namun dengan ukuran yang berbeda. Gampangnya seperti itu. Nah, biar lebih gampang lagi, di sini ada contoh beberapa teks yang diolah menggunakan contour tool ini, teman-teman ya. Salah satunya adalah teks ini. Oke, kita akan coba belajar bersama-sama memahami untuk contour toolnya ini. Ya, sebelum masuk ke project, aku sedikit jelaskan. Contour tool itu adanya di bagian toolbar, di bagian ini, ya. Terus kemudian nanti di deretan di bagian keempat yang paling bawah, dan tinggal klik yang ujung segitiga ini. Nah, cari di sini ada beberapa tools untuk efek. Kita kali ini masuk di bagian yang kontur, kita pilih di sini. Oke ya. Nah, nanti kalau sudah terpilih seperti ini, artinya kita siap menggunakan contour tool. Kita akan coba ke materi dasarnya dulu. Jadi contour tool sendiri adalah untuk menduplikat atau membuat objek yang mirip namun dengan ukuran yang berbeda. Contohnya, nah, kita ada satu lingkaran di sini. Kemudian lingkaran ini kita pengen bikin objek lingkaran yang baru dengan ukuran yang berbeda. Ada dua cara. Biasanya kita copy paste, kemudian ininya dibesarkan, ya kan, seperti ini. Namun ketika kita menggunakan contour tool, itu bisa lebih fleksibel, teman-teman ya. Jadi kita bisa tarik langsung seperti ini. Nah, nanti dia akan membuat objek baru dengan acuan objek yang awal, namun untuk ukurannya pasti akan berbeda. Nah, seperti itu. Dan kita akan pelajari juga untuk apa saja yang bisa kita olah pada contour tool ini. Yang pertama yaitu pada bagian ini kita bisa contour step. Ini untuk menentukan jumlah kontur secara otomatis. Cuman tinggal klik aja, tambah di atas seperti ini. Nah, dia akan membuat objeknya secara otomatis sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Kalau kurangi, kita akan kurangi lagi. Seperti itu ya. Begitupun nanti untuk bagian teks. Misalnya untuk bagian teks kita contohkan ya. Nah, sama saja seperti tadi, kita tarik. Nah, untuk bagian ini kita bisa atur jumlahnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, biasanya umumnya untuk teks itu biasanya cuma 2 atau 3 kontur aja seperti ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membuat variasi teks tersebut, teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah jumlah dan ukurannya sudah pas, teman-teman juga bisa edit untuk teks ini bagian sudutnya. Nah, kita geser ke agak sebelah kanan ya. Kalau tadi di sini ini untuk jumlah dan ini untuk ukurannya, ukuran konturnya itu bisa ditarik atau juga bisa menggunakan ketik di sini ya untuk ukurannya. Dan di sini untuk bagian kontur cornernya itu adalah ujung dari hasil konturnya nanti ya. Di sini ada 3 pilihan. Ada yang pertama
Nah, itu rata, semuanya lancip, ujungnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya bisa dipahami ya untuk contour tool ini. Oke. Selanjutnya untuk bagian yang contour color itu memang untuk aturan warnanya nanti. Oke ya, dan lain sebagainya teman-teman bisa atur sendiri. Ini untuk warnanya tinggal diedit-edit aja nanti. Nah, setelah itu kita cukup melakukan hal seperti ini dan pastikan setelah ini sudah fix atau sudah sesuai dengan desain yang akan kita buat, kita bisa edit lebih fleksibel lagi untuk warnanya dengan catatan bagian teks dengan bagian kontur harus dipisah dulu. Nah, masuk ke bagian Object Manager. Jika belum muncul, teman-teman pilih masuk ke Windows, pilih Docker, pilih yang Object atau Object Manager di sini. Nanti akan muncul di samping kanan ini ya. Oke. Setelah itu kita klik kanan dan pilih Break Contour Apart atau Ctrl K pada keyboard. Nah, setelah sudah terpisah, kita ungroup. Nah, setelah sudah di ungroup, ini bisa kita edit-edit lagi teman-teman ya untuk mengatur warna apa saja yang kita butuhkan seperti itu ya. Nah, jadi kegambar ya untuk fungsi dari kontur sendiri. Dan nantinya ketika pengen buat yang seperti ini ya kan, nah tinggal nanti dikombinasikan aja antara kontur dengan gradien. Caranya cukup mudah. Oke. Nah, caranya adalah kita pilih bagian mana yang pengen kita buat gradien atau kita buat gradasi. Setelah sudah dikontur ya kan, nah tinggal kita masuk ke bagian interactive fill ya, di ujung sini kita tarik dari atas ke bawah. Nah, untuk warnanya kita atur-atur lagi aja sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu nanti konturnya bisa double seperti ini warnanya, jadi di atasnya ada efek gradasi ke bawah begitu ya, kurang lebihnya untuk penggunaan kontur. Jadi kontur nggak cuman pada teks, objek apapun juga bisa dikontur. Jadi misalnya bintang ya seperti ini, kemudian kita pengen kasih bagian outline atau garis luarnya ini ya. Kalau yang biasanya yang belum tahu tool kontur itu dia pakai manual gitu ya, pakai pen tool. Nah, ini ribet dan lama prosesnya teman-teman ya. Nah, kecuali yang memang kita cari hasilnya ini yang hasil-hasil tidak rapih ya. Misalnya emang gaya desainnya memang sengaja dibuat tidak rapih, yaitu sah-sah saja menggunakan cara manual seperti ini. Tapi ketika kita pengen buat desain yang rapi atau outline yang rapi, ya kita pastinya menggunakan contour tool ya, pastinya gitu. Seperti itu ya, ini contour tool. Nanti tinggal diatur untuk posisinya, kemudian gaya konturnya, ukuran dan warna seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya setelah teman-teman sudah mengenal ya dari apa itu kontur, nah selanjutnya kita akan buat project bersama-sama membuat teks seperti ini ya dengan contour tool. Nanti konturnya ini kita akan kombinasikan dengan gradient atau dengan gradasi toolsnya tadi ya. Oke. Itu aja dulu yang bisa aku sampaikan mengenai contour tool. Teman-teman bisa gunakan sekreatif mungkin untuk contour tool ini. Ini sebetulnya toolsnya simple, tapi ini sangat berguna banget untuk kebutuhan desain yang teman-teman kerjakan gitu ya. Jika ada yang kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman tinggal ketikkan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, itu aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.